Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Bagaimana dengan kamu? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut ini adalah reklame milik Ayah Hani. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Menurutmu, apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, apa tujuan dari reklame? Tujuan dari reklame diantaranya adalah untuk sekedar menyampaikan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat, mengenalkan suatu produk kepada halayak umum, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk, dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis reklame? Jenis-jenis reklame antara lain iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lainnya. Lalu, apa ciri-ciri reklame yang baik? Berikut ini adalah ciri-ciri reklame yang baik. Di antaranya, informasi harus jelas dan mudah untuk dimengerti. Reklame juga harus memuat informasi yang benar. Selain itu, harus mampu menarik perhatian orang dan mudah diingat. Itulah ciri-ciri reklame yang baik ya. Anak-anak, reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan juga ada yang bersifat non-komersial ya anak-anak. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial biasanya digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal seperti misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Jadi perbedaan reklame yang bersifat komersial dan reklame yang bersifat non-komersial adalah pada tujuannya. Tujuan dari reklame yang bersifat komersial adalah mencari keuntungan, sedangkan reklame yang bersifat non-komersial tidak mencari keuntungan, hanya sekedar mengajak masyarakat atau bersifat himbauan. Anak-anak, reklame haruslah menarik ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, slogan harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Lalu, menggunakan ilustrasi yang menarik dan juga mudah diingat. Selain itu, tata letak gambar dan tulisan juga harus baik ya. Sekarang coba kalian amati sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Nah, kita akan tuliskan pada tabel berikut ini ya. Di sini sudah tercantum reklame dan pendapat saya. Kalian tuliskan masing-masing reklame yang pernah kamu temui dan kalian tuliskan juga pendapatnya. Yang pertama yaitu baliho iklan handphone. Pendapat saya, baliho tersebut sangat menarik karena terdapat gambar handphone yang besar dan jelas. Selain itu, harga yang disajikan sangat menggiurkan karena terbilang murah. Kemudian reklame yang kedua berupa brosur lowongan kerja. Menurut saya, brosur ini kurang menarik karena tidak dilengkapi gambar dan hanya berisi informasi tentang lowongan pekerjaan. Selanjutnya, reklame berupa banner tempat makanan. Reklame ini cukup menarik karena terdapat daftar menu masakan serta dilengkapi foto makanan yang menggugah selera. Nah, anak-anak, itulah contoh beberapa reklame yang pernah kita temui. Selanjutnya, bacalah wacana berikut ini ya, yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Kalian baca baik-baik dengan seksama. Nah, setelah kalian membaca, kalian jawab pertanyaan berikut ya. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Perbedaannya adalah latar belakang keluarga. Hani berasal dari keluarga pengusaha batik yang sukses, sedangkan Dwi berasal dari keluarga penjual kue yang sederhana. Selanjutnya, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Hani bersikap menghargai Dwi meski berbeda latar belakang. Tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. Selanjutnya, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Selanjutnya, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Sikap Dwi yaitu saling menghargai, tidak minder ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Lalu anak-anak, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Berikutnya anak-anak, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Nah, yang bisa kita contoh dari sikap Hani adalah Hani selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan dari teman. Berikutnya, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Nah, sikap yang bisa kita contoh dari Dwi antara lain, Dwi selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.